Camp 4 terpantau ramai sekali. Sesampainya di Camp 4 tanpa babi bu, nasi langsung disantap. Di sisi lain, para guide sibuk koordinasi satu sama lain melalui HT, termasuk Mas Setep dan Mas Robi yang sudah berada di Camp 7. Katanya Camp 7 penuh. Gak usah maksa, Camp 7 sudah penuh. Akan sulit cari lahan lagi, meskipun sudah tersedia cangkul untuk buka lahan. Saran dari guide yang berada di sebelahku. Camp 4 perlahan tertutup kabut. Akhirnya Mas Setep memutuskan bermalam di Camp 4 saja. Tepat di atas Camp 4 terdapat area sekiranya cukup untuk 3 tenda. Sisanya di bawah. Gerimis kian deras. Kita bergegas mendirikan tenda. Saking terburu-burunya, tenda lupa dipasak. Jam 16.02. Kita jadi ngecamp di atas Camp 4 sedikit. Ya, dari sini kelihatan lah Camp 4 di bawah itu. Ini ada tanah lapang sedikit, muat 3 tenda, kapasitas 5. Ini punya aku kapasitas 3, depan 2. Bagaimana Mas Fikri? Jos. Ndra, mana Ndra? Jalani aja dulu. Cuaca rintik-rintik syahdu, wayahe ngopi. Sekarang jam 17.17. Ini kondisi lagi hujan, awet, berkabut. Bagaimana raung sejauh ini, Mas Fikri? Menyenangkan. Raung-meraung pokoknya. Meraung diraung. Bagaimana tanggapan Mas Indra raung sejauh ini? Dingin raung. Dingin raung. Kamu jangan kesini, berat. Nggak akan kuat. Biar aku aja. Jadi ini kita rencana mau istirahat. Nanti sekitar jam 10 kita prepare summit. Terus jam 11 malam kita summit. Estimasi summit kalau dari Camp 4 ini 14 jam lah PP. Jadi nanti akan menjadi malam yang berat. Karena gagal camp di Camp 7. Malam yang berat dan hari yang panjang. Yaudah, dinikmati aja. Ini lagi hujan. Kita mau istirahat dulu. Nanti malam summit. Bagaimana Mas Fikri? Siap summit? Gas. Dra, siap summit? Harus siap. Oh, meraung diraung. Ini berapa masih berapa? Lagi masak untuk makan persiapan summit oleh Chef Indra. Bagaimana Mas Fikri? Ngantuk. Waduh, kebablas gimang. Tidurnya kebablas. Udah di alarm cuman nggak kepukaran. Ini kebablas. Ini udah ready. Kita buat summit. Oke, kita persiapan dulu. Jika biasanya summit dilakukan pagi buta, kali ini dilakukan malam hari. Iya, kamu tidak salah, malam hari. Idealnya summit dari Camp 7 dengan estimasi 4 jam perjalanan. Jika dari Camp 4 membutuhkan waktu lebih lama. Jam 22.51 sudah ready untuk summit. Waktunya orang tidur, kita malah berangkat summit. Misi bersama Mas. Ya, Indra Lesmana. Siap, ready, kumpul. Sekarang sudah jam
11:05. Ini kita sudah ready, cuman masih nunggu guide kita sama tenda depanku juga persiapan juga. Rencananya sih mau jalan jam 11, cuman ini kayaknya molor ini. Estimasi summit perjalanan pulang pergi total ya kira-kira 14 jam. Udah, ini jangan berharap dapat sunrise karena udah nggak mungkin dapat sunrise sih, tapi nggak apa-apa, semoga aja cerah. Nanti kita akan menuju camp 7, ngambil alat, helm sama harness buat safety di jalur puncak, karena nanti akan semi climbing ya, jalurnya cukup terjal. Jadi ada 4 puncak: puncak bendera, puncak 17, tusuk gigi, yang terakhir puncak sejati. Nanti mungkin yang tusuk gigi atau 17 nanti kita summit puncaknya pulangnya. Jadi kita ini langsung tembak puncak sejati biar nggak terlalu siang. Pokoknya hari ini adalah hari yang berat, tapi habis itu nyantai total karena kita ngambil 3 hari 2 malam. Jadi masih ada 1 hari itu full nyantai, baru besoknya pulang, besok paginya atau agak siangan ini. Karena nggak ada yang boleh paling belakang daripada saya gitu ya. Siap ya. Oke. Tuh, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kita mulai melangkah saat hampir jam 12 malam, terlambat dari rencana awal jam 11. Beberapa menit berjalan, Mas Fikri mengeluhkan pusing dan mual. Katanya, aku tidak kuat, bawa tas ini kamu naik saja. Aku membalas, istirahat dulu saja, itu hal lumrah saat berada di ketinggian, gak apa-apa, pelan-pelan saja. Dirasa kondisi sudah membaik, Mas Fikri memutuskan untuk lanjut. 023, ini pertengahan dari camp 4 ke camp 5. Kalau bawa carrier 1,5 jam, kalau tanpa carrier 1 jam. Ada peserta Ninja Warrior yang hampir gugur. Bagaimana Mas Fikri? Jangan keraung, berat. Indra Lesmana sudah jauh di depan. Ternyata Mas Robi kembali turun dan bermalam di camp 4. Ia ke camp 7 hanya untuk mengecek kondisi saja. Gokil. Rombongan terpisah menjadi 2. Mas Robi, Mas Ferdi, dan lainnya mendahului di depan, sedangkan sisanya di belakang bersama Mas Setep. Salah satu anggota rombongan kita ada yang tidak kuat dan memilih turun. Tidak memaksakan adalah pilihan yang tepat. Jam 12:30, 00.34 sampai di camp 5. Jalur cukup terjal, becek. Gimana Mas Fikri? Camp 5. Aman? Berat? Jos, aman ya. Aman Mas? Lumayan Mas. Ya Mas, sejati Mas, sejati Mas. Semangat. Janji. Oh mantap. Ayo man, ngombe aos kadon iki lho. Meraung. Jam 1 pas kita sampai di ketinggian 2090, naik sekitar 40 meter elevasi. Cuman ada 1 tenda di belakang. Untuk suhu gak seberapa dingin sih. Terus cuaca juga cerah, alhamdulillah. Tuh di depan sana itu ada City Light Banyuwangi. Dan ini masih belum sampai ke camp 6. Istirahat sebentar karena diajar tanjakan sama becek. Jalur kian menanjak, menarik tali, bahkan memanjat akar. Dengan tanah becek, tidak terbayangkan jika kemarin memaksakan naik dengan cuaca hujan. Mungkin akan sampai di camp 7 saat gelap.
dan kesulitan mendirikan tenda. Ada hikmahnya kita berkemah di camp 4. Jam 1:07 kita sampai di pohon ikoniknya Raung, pohon raksasa. Kak Noto di wong 5, wong 10 paling. Ini juga termasuk pohon ikonik di Raung. Gak seberapa jelas sih karena malam gelap. Mungkin nanti turunnya aku rekam lagi. Jam 1:24 sampai di camp 6. Mana? Jam 1:42 dari camp 6 lanjut ke camp 7, estimasi 1 jam. Ini jam lagi lelap-lelapnya tidur, kita masih harus ke camp 7, nanti di sana ngambil alat. Jam 2:15 di ketinggian 2300an, vegetasi rapat tapi anginnya dingin. Bagaimana peserta Ninja Warrior? Ngantuk. Jalanin aja. Indra? Kemana Jalanin Indra? aja dulu. Jam 3:04 sampai di camp 7, terpantau ramai, padat. Misi. Di camp 7 sudah dapat alat sama helm. Wah, ready summit. Ngantuk. Indra? Watem. Aduh. Misi tenaga dulu. Sepertinya susah memakai harness di kondisi yang gelap. Kita bawa sajalah sampai camp 9. Kondisi camp 7 ramai sesak. Tenda berdiri saling berhimpitan hingga ruang gerak pun terbatas. Oh iya, bekal mie sedari tenda terasa dingin sekali. Tidak selera untuk menyantap. Hanya 2 suapan lalu dibungkus lagi. Tapi kita masih bawa banyak cemilan. Manja ini. Raung sih. Sekarang jam apa ini? 4:30, 4:37. Kita berada di ketinggian 2750. Tadi di camp 7 itu sekitar 2500. Ini dari titik ini jalur kebuka, minim vegetasi, dan ini angin juga was dingin, ngantuk, capek, udah campur semua. Bagaimana Mas Fikri? Capek. Mas Pengen pulang. Indra berlindung. Ada Dingin Indra ini. di balik batu. Ini udah kayak apa? Udah kebas ini. Karena ini juga subuh, jadi lagi dingin-dinginnya. Tadi dari camp 7 nggak seberapa
merekam karena udah capek, dingin, ngantuk, jadi di skip aja. Kita istirahat bentar, mungkin sekalian aklimatisasi, terus lanjut ke camp 8. Gelap perlahan sirna bersama suhu yang mulai hangat menyambut langkah di camp 8. Sampai di camp 8 tadi jam 5.10 di ketinggian 2000 berapa ya? 2800 di belakang situ camp 8. Tadi sarapan dikit, ngemil-ngemil, terus sekarang lanjut lagi ke camp 9. Estimasi 1 jam, paling cepat 45 menit. Ini mulai agak cerah, mulai nampak sunrise. Gambaran dari camp 7 ke camp 8, jalur nanjak, cuman ada bonusnya tipis-tipis, lumayan lah. Sekarang lanjut camp 9, mantap. Camp 9 tidak jauh lagi. Di sana kita akan istirahat lagi sembari memakai harness, lalu menuju puncak pertama dari keempat puncak. Dari sanalah perjalanan summit yang sesungguhnya dimulai. Akhirnya yang diharap-harapkan pun kecapaian. Sampai di camp 9 jam 6.25. Jam 9. Bang Ferdi sama guide Mas Robi. Di sini kita akan memasang peralatan, terus summit ke puncak bendera. Indra Lesmana selalu di depan karena dia semalam nggak tidur, jadi cepet-cepet ke camp biar bisa istirahat lebih lama. Kalau aku sama Mas Fikri ketiduran malah, jadi aman. Mantap. Ya nanti, dong.